Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada video kali ini Danang bisa buat vlog lagi, dan kali ini Danang mau ngevlog di atas motor lagi, dan kita bakalan ngebahas sedikit tentang beberapa tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu di bumi Serambi Mekah atau Provinsi Aceh ini gitu ya. Oke, sebelum itu karena Danang mau pergi sekalian ngantar paket. Nah, ini ada paket. Jadi paketnya itu isinya peralatan hamster gitu. Mau kita antar dulu, jadi sekalian ngantar. Danang mau cerita-cerita sedikit tentang Aceh, khususnya 15 tahun yang lalu gitu ya, waktu Danang masih kecil juga. Oke, jadi sebelumnya juga jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel Danang Uli untuk di subscribe dulu channel ini, di like dan di share ke teman-temannya, siapa tahu ini berinformasi gitu ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman di komen kalau mau tanya-tanya seputar Banda Aceh dan sekitarnya. Terus yang mau ngasih saran juga boleh komen. Sama satu lagi buat teman kita kemarin ada sempat ngasih saran, Black Misty. Thank you banget, terima kasih sekali atas sarannya yang kemarin nyarankan karena terlalu kencang ya kita bawa motornya. Jadi kali ini kita bawa motornya ya pelan-pelan aja ya. Jadi buat ini kita sebenarnya kemarin tuh nggak terlalu kencang ya, cuma nggak tahu efek dari hasil videonya kok begitu lumayan kenceng gitu. Oke, nggak masalah, tapi sekali lagi terima kasih buat Black Misty udah ngasih saran. Dan kali ini Danang itu kepengen cerita-cerita seputar Aceh, dan sebenarnya cerita ini mungkin sebagian besar teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, Provinsi Aceh pernah dilanda sebuah bencana alam yang cukup besar, yaitu bencana gempa dan tsunami. Dan pada waktu itu sekitar pukul 8 pagi kalau nggak salah, Danang ya, waktu itu kan aku masih kecil, masih nonton Doraemon. Jadi gempanya itu cukup kuat, kurang lebih itu sekitar 91 atau 92 skala Richter, kencang banget. Dan ya namanya kita nggak pernah ngalamin gempa sekuat itu, semua orang ya pasti panik kan, panik keluar dari gedung, dari rumah, karena waktu itu hari Minggu. Terus kebanyakan sih orang masih di rumah karena pagi loh, masih jam-jam 8 atau jam-jam setengah 9, lupa. Dan ini salah satu gedung atau pertokoan tua yang juga menjadi saksi bisu dari gempa yang terjadi di Banda Aceh. Dan ya namanya itu tadi, kembali lagi waktu gempa itu tadi kan kita nggak tahu gitu harus seperti apa, cuman pada beristighfar, pada ada yang azan, dan kita nggak tahu, panik, pucat. Terus kadang sendiri nggak tahu waktu itu harus berbuat apa, pusing, pucat, gemetaran ya, namanya gempa besar banget. Buat teman-teman pasti mungkin yang pernah ngerasain gempa aja gimana kan rasa baginya. Jadi sampai sekarang itu Danang kalau ada ngerasakan bentar ada si hamsternya manggil-manggil. Jadi sampai sekarang itu Danang kalau udah ngerasain gempa yang nggak begitu besar sih, gempa-gempa barang-barang 55 skala Richter itu, jantung itu rasanya seperti mau copot gitu, karena ada rasa trauma tersendiri gitu sama gempa. Jadi waktu itu tahun 2004 yang ngalami gempa itu kan pusatnya di Samudra Hindia. Jadi yang ngalami itu nggak hanya Aceh aja,
Sri Lanka juga kena, terus di daerah apa ya, daerah India kalau nggak salah ya, itu juga kena. Cuman dampak terbesar yang dirasakan itu ya wilayah di Indonesia, di Aceh ini, apalagi Aceh di bagian barat sana, karena memang ada lempengan yang patah. Dan korban jiwanya itu bisa, kalau nggak salah sekitar 200 ribuan korban jiwa meninggal dunia itu loh. Jadi itu belum lagi teman-teman sahabat yang kehilangan rumah, harta. Aduh, kalau dibayangin lagi kayaknya nggak sanggup lah. Dan wilayah sepanjang pesisir pantai barat itu nggak bisa dilalui pasca gempa dan tsunami di Banda Aceh. Di Aceh lah gitu ya, bukan di Banda Aceh aja, karena memang mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Jaya, mungkin sampai ke mana gitu kan, sepanjang garis barat itu memang tempat-tempat yang paling parah gitu, apalagi di daerah Melabu gitu kan. Itu salah satu wilayah yang lumayan. Terus juga untuk wilayah Aceh, Banda Aceh ini, jadi setelah gempa dan tsunami itu memang banyak bantuan-bantuan asing yang datang. Terus untuk mengenang momen momen tsunami dan gempa gitu kan, dibuatlah sebuah museum yang sering kita sebut di sini museum tsunami gitu. Jadi di dalamnya tuh terdapat beberapa peninggalan sisa-sisa tsunami, terus miniatur tsunami, dan video-video tsunami sama foto-fotonya juga masih ada gitu kan. Nanti kapan-kapan kita bakalan coba masuk untuk ngelihat di dalamnya museum tsunami gitu. Mungkin sudah hijau. Buat teman-teman yang baru ngelihat atau join di channel Danang Oli, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nanti kita bakalan ngebahas lebih jauh lagi tentang seputar Aceh ini. Jadi kita ini kan lagi ngebahas 15 tahun yang lalu gitu kan. Nanti kita bakalan video-video selanjutnya dan coba kunjungin tempat-tempat sejarah tsunami gitu yang pernah terjadi dan yang mungkin masih ada bekas-bekasnya, seperti PLTD Apung, terus ada kapal di atas rumah. Jadi dahsyatnya tsunami itu luar biasa memang waktu itu. Nggak ada yang menyangka tsunami itu, yang namanya musibah kan kita nggak pernah tahu. Ya ini si hamster masih manggil-manggil. Jadi kalau diingat-ingat lagi gitu rasanya, Masya Allah, janganlah kejadian lagi gitu kan. Cukup sekali itu sebagai cobaan lah buat kita semua, buat nggak cuman buat orang-orang yang ada di Banda Aceh, buat teman-teman juga. Kalau musibah itu bisa datang di mana saja dan kapan saja, tanpa tahu waktunya, tanpa tahu tempatnya gitu kan. Jadi yang penting kita mawas diri dari sekarang, siapkanlah waktu kita untuk masa yang akan datang nantinya. Oke. Nah ini si hamsternya nih lagi minta keluar mungkin ya, karena nggak biasa. Jadi waktu itu kami fungsinya ke daerah dataran tinggi gitu, di daerah Montasik nama daerahnya, dan daerah sana memang nggak terkena air laut ya. Jadi air laut yang datang itu tingginya itu untuk beberapa pesisir memang beda-beda, tapi kalau pesisir barat itu bisa sampai 5 meter tinggi dari gelombangnya itu, dan jauhnya bisa sampai berkilo-kilo, bahkan sekilas sih seperti itu kejadian yang pernah Danang alami selama tinggal di Banda Aceh. Kalau dibilang kapok tinggal di sini, enggak,
dan ini merupakan pusat kota dari Banda Aceh. Di kawasan inilah mungkin teman-teman yang pernah lihat beberapa video-video tsunami yang beredar, inilah kawasan yang banyak juga terjadi korban di sini kan. Dan ini salah satu gedung dulu namanya Gedung Pantai Perak. Dulu sempat roboh, terus setelah itu dibangun kembali. Nah, ini jembatan di sini, jembatan yang di bawahnya ini terdapat sungai, hasil dari, bukan hasil, maksudnya terdapat beberapa puing-puing bangunan yang terseret arus, dan di situ juga mayat-mayat orang yang masih hidup, orang yang, tapi kebanyakan mayat-mayat yang kena tsunami itu bengkak-bengkak badannya gitu. Sedih sih kalau ngingat cerita-cerita lagi tentang tsunami ini. Cuman ya Dana mau sharing-sharing aja ke teman-teman di luar sana yang mau tahu kondisi di Banda Aceh 2004 itu gimana. Teman-teman yang baru bergabung jangan lupa juga ya, kembali lagi dan bilang di like video ini dan di subscribe channel Danang Oli ya. Semoga aja Danang bisa tahun ini bisa sampai target yang pertama, dan nanti kita bakalan jelajah-jelajah lagi beberapa tempat di Banda Aceh, tentang sejarah-sejarahnya, tentang kebudayaannya, tentang kulinernya, tentang ya macam-macam lah ya, buat teman-teman yang baru join. Dan buat teman-teman yang mau datang ke Banda Aceh itu jangan pernah takut. Di Banda Aceh insya Allah teman-teman dan warganya itu bersahabat gitu. Oke, karena kita sudah mau sampai di tujuan, mungkin cukup sekian aja video dan hari ini tentang ya 15 tahun tsunami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.